Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar dirinya dipanggil pria kecil oleh bayi kecil, ini membuat pria itu menjadi sangat marah, dan langsung berdiri sambil menunjuk bayi kecil. Kucing sialan, meskipun kamu peliharaan anak ini, tapi apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku adalah Zenfu, leluhur dari Sekte Zen. Teriak pria itu dengan penuh amarah, dan tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Tentu saja orang-orang tahu kepada Sekte Zen, dan Sekte Zen juga termasuk sekte kuat di dunia dewa. Tetapi mereka tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan 5 suku, 2 kekaisaran, dan beberapa sekte super. Mereka terlihat sombong, karena di antara leluhur mereka akan ada yang menembus alam dewa langit. Jadi, karena itulah leluhur ini terlihat sombong di hadapan Lin Tian, karena dia merasa sudah setara dengan semua orang yang ada di sini. Lin Tian yang melihat dan mendengar kesombongan pria ini tidaklah marah, tapi malah mengasihaninya. Kenapa tidak? Bayi kecil bukanlah kucing yang mudah untuk digertak oleh orang luar. Apalagi, jika orang luar tersebut berlagak sombong di hadapannya. Hah, Sekte Zen, apa itu? Coba katakan, seberapa kuat orang-orang dari Sekte Zen? Tanya bayi kecil sambil melihat ke arah leluhur suku api. Melihat tatapan bayi kecil, leluhur suku api merasa sial. Karena dia dapat dengan jelas mengetahui bayi kecil yang sebenarnya, dan dia merupakan leluhur pendiri dari suku harimau, dan dia bukanlah kucing yang baik. Badannya mulai berkeringat dingin, dan dia juga merasa marah ketika melihat leluhur Sekte Zen sesombong ini. Bahkan jika leluhur tua sekte suku api yang berada di alam dewa langit berada di sini, leluhurnya pasti tidak akan berani melawan kucing putih kecil ini. Tapi leluhur Zen ini, dia benar-benar terlalu sombong. Sekte Zen termasuk sekte besar di dunia dewa, dan memiliki 20 ahli dewa tingkat tinggi. Masih ada 30 ahli alam dewa menengah ke bawahnya, serta telah dikabarkan juga bahwa, leluhur tua Sekte Zen akan menembus alam dewa langit. Hanya itu saja yang aku tahu, jawab leluhur suku api sambil gemetar ketakutan. Heh, leluhur suku api, kamu benar. Sekarang sekteku bisa dibilang sudah masuk dalam jajaran sekte super lainnya. Bagaimana urutmu, kucing kecil sialan? Ucap leluhur Sekte Zen sambil menghina. Hanya itu sajakah ahli mereka? Kamu hanya badut. Apakah dengan seperti itu sudah bisa dibilang sebagai sekte super? Wah, beruang sialan, aku sangat ingin menamparkannya sekarang, hahaha. Ucap bayi kecil sambil meledeknya. Di dalam kalung binatang. Haciu, kenapa aku gemetaran begini ya? Aku merasa, sepertinya leluhur kucing ingin memukuliku. Ucap si beruang yang sedang beristirahat di dalam goa. Sudahlah, leluhur sedang sibuk sekarang. Aku sekarang lagi bebas seperti yang lainnya, dan lebih baik aku tidur saja, ucap si beruang dan tidur kembali. Kembali ke aula sekte langit. Kamu, dasar kucing tidak tahu malu. Hanya memiliki sedikit kecerdasan saja, kamu sudah berani seperti itu, teriak Zenfu dengan nada marah dan meledek bayi kecil. Suer, bagaimana jika kita bermain tebak-tebakan? Tanya Lin Tian dengan akal ilahinya kepada Ling Suer. Oh, tebakan apa yang kita mainkan? Tanya Suer. Seberapa para orang ini akan dipukul oleh bayi kecil? Tanya Lin Tian lagi dengan wajahnya yang masih tersenyum. Ling Suer mengangguk setuju dengan permainan itu, lalu Lin Tian dan Ling Suer mulai menebak, bagaimana nasib orang ini akan berakhir. Ayah, dan kalian semua, bagaimana jika kita taruhan? Ucap Lin Tian dengan cara mengirimkan suara kepada yang lain, itu melalui akal ilahinya. Hanya bayi kecil dan leluhur Zen saja yang tidak mendengar suara Lin Tian itu. Mendengar ajakan Lin Tian,
Semua orang di sana kaget dan memandang Lin Tian. Mereka dengan jelas mendengar Lin Tian mengajak mereka bermain taruhan, dan taruhan kali ini sepertinya bisa dibilang cukup lucu dan unik bagi mereka. "Oh, baiklah, tidak ada salahnya untuk hiburan ini," ucap Lin Dong yang juga menggunakan akal ilahinya. "Benar juga, aku kurang suka dengan sikap sombong orang ini," balas leluhur naga. Yang lain juga setuju, dan ikut taruhan bagaimana nasib leluhur Zen setelah dipukuli oleh bayi kecil. Peraturannya adalah, siapa yang hampir mendekati dari taruhan mereka, maka dialah yang menang. Lalu, beberapa orang ada yang bertaruh dengan wajah leluhur Zen tidak akan bisa dikenali lagi, dan ada yang mengatakan semua giginya akan copot, dan ada juga yang mengatakan kalau leluhur Zen pasti akan dipukuli sampai koma. Taruhan mereka menggunakan kristal dewa tingkat tinggi semua, dan bahkan nilai taruhannya tidak main-main. Masing-masing bertaruh 10 juta kristal dewa, dan pemenang akan mendapatkan 3 kali lipat dari hasil puah. Setelah taruhan ditetapkan, mereka hanya melihat keduanya yang masih adu mulut, dan belum memulai perkelahian. Pada awalnya mereka semua takut, tapi sekarang mereka malah sangat menantikan hasilnya. Taruhan ini memang bisa membuat suasana jadi lebih baik, meskipun caranya sedikit aneh, ucap Ying Huan. Hahaha, begitulah seorang pemimpin yang seharusnya. Dia harus mengerti situasi dan keadaan yang ada di dekatnya, maka barulah bisa merencanakan semua hal dengan baik, balas Lin Dong sambil tertawa pelan. "Kucing sialan, cepat turun jika kamu berani," teriak leluhur Zen. "Bajingan, aku pasti turun. Lihatlah, bagaimana aku akan memukulimu," ucap bayi kecil sambil turun dari kepala Lin Tian, dan kemudian berjalan ke arah leluhur Zen. Tidak ada yang menghentikan perkelahian mereka, tapi malah ingin melihat hasil dari pertengkaran yang terjadi di antara mereka. "Ayo, ucap sebagian leluhur di dalam hatinya. Sedangkan untuk leluhur Zen sendiri, dia tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah menjadi alat taruhan bagi orang kuat lainnya. "Jika aku menang, kamu harus melakukan apapun keinginanku," ucap Lin Tian kepada Ling Suer. Ling Suer terlihat malu, dan hanya bisa mengangguk. Sedangkan Hei An dan Zhao Lu, mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepala saja. Di dalam pikiran mereka semua, ternyata masih ada orang bodoh yang berani menyinggung kaisar harimau ini. Meskipun dia terlihat seperti kucing, tapi jika dia sudah marah, mungkin dunia dewa akan merasa sakit kepala karena ulahnya. "Ayo maju, biar aku lihat seberapa kuatkah kamu," ucap leluhur Zen dengan sombong. Dia bahkan tidak mengira, kalau orang-orang yang ada di sana menganggapnya sebagai badut. Ada beberapa orang yang ikut iri kepada Lin Tian tadi, tapi mereka sudah tahu, kalau kucing kecil ini sebenarnya adalah kucing yang tidak dapat disinggung. Jadi, maka dari itu mereka hanya diam setelah leluhur Zen berbicara. "Cih, sekarang aku sudah ada di depanmu. Apakah kamu ingin aku yang memukulmu, atau kamu yang memukulku?" ucap bayi kecil sambil mendongak ke atas karena ukurannya yang kecil. "Kalau kamu bisa, cobalah pukul aku," ucap leluhur Zen. "Wow, baiklah, ini kamu yang memintanya," ucap bayi kecil. Lalu dia segera melompat, dan memukul wajah pria itu dengan kaki kucingnya. Seketika saja, pukulan kecil seekor kucing pun datang ke arahnya. Leluhur Zen masih terlihat sombong, dan hingga kemudian, bang bang bang. Leluhur Zen terlempar keras ke belakang, dan langsung menempel di dinding bangunan tersebut. "Cih, bahkan kamu tidak bisa menahan satu pukulanku," ucap bayi kecil sambil menjilat kakinya. Suasana di aula itu pun menjadi hening, dan orang-orang itu hanya fokus ke arah leluhur Zen yang tertutup debu. Tidak lama setelah itu debu mulai menghilang, lalu terlihatlah wajah leluhur Zen yang sudah babak belur oleh pukulan bayi kecil. Tentu saja,
Meskipun bayi kecil hanya terlihat seperti memukul dia sekali, tapi jika dilihat lebih teliti lagi, maka bisa dibilang, pukulannya mungkin lebih dari 10 kali pukulan yang melayang ke wajah leluhur Zen. Hahaha, aku menang, ucap Kaisar Chu. Lalu teriakan gembira dari beberapa orang yang menang taruhan pun terdengar, dan Lin Tian juga senang dengan kemenangannya itu. Hanya Master Sekte Zen yang bertaruh untuk leluhur Zen yang terdiam, dan bahkan bingung dengan apa yang terjadi. Dia terlihat bingung, karena bukannya semua orang mengkhawatirkan leluhur Zen, tapi malah mereka terlihat senang dan ada juga yang kecewa. Hahaha, lihatlah, aku menangkan, aku tetaplah pemenangnya, ucap Kaisar Chu ke arah Lin Dong dan Kaisar Api. Lin Dong hanya menggelengkan kepalanya, dan mengeluarkan uang taruhannya sambil memberikan kepada Kaisar Chu. Begitu juga dengan yang lain, mereka mulai mengikuti hal yang dilakukan oleh Lin Dong. Nanti kita harus berbicara berdua, ucap Lin Tian dengan wajah bahagia kepada Ling Suer, dan Ling Suer langsung terlihat sangat malu. Cih, kalian berani sekali membuat taruhan kepadaku, dasar sialan. Ucap bayi kecil yang sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang imut, kami melakukan ini, itu pertanda kami percaya padamu kalau kamu yang terkuat di sini, ucap Lin Tian yang mencoba untuk menenangkan bayi kecil karena kesal. Benar leluhur, kamulah yang terkuat. Kami yakin kamu bisa mengatasinya, karena kami percaya kepada kamu, ucap yang lainnya. Baguslah kalau begitu, aku akan pergi dulu menemui anakku yang cantik, ucap bayi kecil dengan bangga, dan kemudian berjalan seperti raja kucing di hadapan mereka semua. Jangan banyak tanya soal sekte ini, karena tempat ini akulah yang membuatkannya untuk kakakku, ucap bayi kecil sebelum pergi. Dia juga mengeluarkan aura seorang dewa langit, dan semua orang di sana pun terkejut. Seketika saja, semua orang mulai berkeringat dingin setelah merasakan aura itu. Itu sudah jelas, kalau bal kecil sekarang adalah ahli di tahap alam dewa langit. Kapan kucing bisa seperti ini, ucap Lin Tian sambil sedikit mendesah. Dia sudah tahu, kalau hal ini pasti karena dirinya juga. Maka dari itu, bayi kecil tidak menahan diri lagi. Seketika saja setelah bayi kecil pergi, semua orang di sana menghela nafas lega, lalu memandang leluhur Zen yang terdiam di dinding itu dengan wajah yang menyesal. Itu sudah jelas, kalau dia telah memprovokasi seorang ahli alam dewa langit. Lalu semua orang di sini tahu akan hal tersebut, kecuali Sekte Zen. Tetapi mereka diam saja, karena sudah jelas kalau mereka ingin memberi leluhur Zen pelajaran karena terlalu sombong. Ingat ini, itu adalah pelajaran bagimu. Tidak semua orang ingin mengungkapkan kekuatan mereka, karena jika ada musuh yang mengetahuinya, maka kamu hanya akan jadi mangsa empuk bagi mereka, ucap Lin Tian ke arah leluhur Zen dengan wajahnya yang telah tenang. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, leluhur Zen merasa sangat malu. Dia akhirnya sadar, kalau sektenya bukanlah apa-apa di mata Lin Tian dan yang lainnya. Tetapi hanya karena leluhur tua di sektenya akan naik ke alam dewa langit, dia menjadi sombong dan berpikir kalau sektenya sudah sejajar dengan sekte lain. Maafkan atas kelancanganku, Master Sekte Langit, ucap leluhur Zen sambil berjalan ke depan, dan memberi hormat kepada Lin Tian. Itu tidak masalah. Hei An, tolong minta pelayan untuk membawakan kursi lagi, ucap Lin Tian kepada Hei An. Sudah aku perintahkan saudara Lin, balas Hei An yang terlihat cukup bahagia, karena dia menang taruhan dengan Zhao Lu. Baiklah kalau begitu, setelah semua selesai diperbaiki, mari kita mulai rapat lagi, ucap Lin Tian dengan tenang. Semuanya mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lin Tian, karena sekarang sudah jelas, orang-orang yang tadinya cemburu kepada Sekte Langit, kini telah terdiam.
Karena mereka bisa mengetahui dengan jelas, mungkin Sekte Langit ini memiliki ahli yang lebih kuat di belakang mereka. Hari ini aku mengajak kalian ke Sekte Langit ini untuk mengatakan bahwa, mulai sekarang benua barat akan berada di bawah kekuasaan Sekte Langit, ucap Lin Tian setelah leluhur Zen mendapatkan tempat duduknya kembali. Apa? Sekte Langit? Leluhur Phoenix berpikir sejenak, karena dia merasa pernah mendengar nama sekte ini sebelumnya. Tapi di manakah itu, dia masih mencoba untuk mengingatnya. Ada juga beberapa orang yang mencoba mengingat Sekte Langit ini, tapi belum dapat menemukan jawabannya. Apakah kalian kenal dengan Dewa Kilat? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar Dewa Kilat, wajah seluruh leluhur pun mulai berubah, dan mereka langsung memandang Lin Tian dengan tatapan yang penuh emosi. Apa? Maksudmu, ini adalah sekte yang pernah membantai satu sekte tingkat pertama dalam semalam itu? Ucap leluhur harimau. Lin Tian mengangguk, tentu saja jika mereka mengenal Dewa Kilat, mereka pasti akan ingat dengan Sekte Langit. Dan benar saja, semua wajah leluhur di sana berubah karena mereka tahu, kalau Dewa Kilat bukanlah sekedar nama. Itu karena dia adalah dewa yang sangat kuat, dan bahkan jika bertarung satu lawan satu, para leluhur itu sangat sulit untuk menang. Apalagi, kecepatannya yang luar biasa dalam membunuh dan bertarung, itu akan membuat mereka kesulitan. Dan pernah dikatakan juga bahwa, Dewa Kilat bertarung dengan seorang ahli di tahap alam Dewa Langit, dan berhasil kabur dari ahli itu tanpa terluka. Namun sebelum dia pergi, Dewa Kilat mengatakan kalau dia berasal dari Sekte Langit. Tetapi di manakah Sekte Langit itu berada, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Karena sekte tersebut seperti hantu, yang kadang-kadang ada beberapa murid mereka yang muncul, tapi kadang-kadang mereka hilang entah kemana. Sekarang untuk sementara waktu, aku akan menjadi master sekte di sini. Karena leluhur sedang berusaha menembus alam Dewa Langit baru-baru ini, jadi maaf saja jika dia tidak bisa bertemu dengan kalian, ucap Lin Tian dengan sopan. Semua ahli pun tidak ada yang tidak setuju dengan itu, karena dengan kekuatan Lin Tian dan para leluhur Sekte Langit, bahkan ditambah lagi dengan bayi kecil di sini, betapa menakutkannya kekuatan sekte ini. Itu sudah jelas, jika mereka sekarang protes lagi, itu hanya akan membuat leluhur bela diri dan dua kaisar lainnya tidak akan menyukai mereka. Sebagai hadiah dariku atas kedatangan kalian semua di sini, maka biarkan aku membantu kalian sedikit dengan membantu kultivasi kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Membantu kami, dalam hal kultivasi, contohnya seperti apa itu Master Sekte Langit? Ucap seseorang leluhur. Dia berada di alam dewa tingkat tinggi selama ini, tapi karena dia tidak mendapatkan pencerahan sedikit pun, bahkan setelah berkonsultasi dengan leluhur tuanya, dia tetap saja tidak mendapatkan apapun sampai sekarang. Dengarkan saja baik-baik. Jika kalian bisa mencernanya, mungkin itu bisa membantu kalian, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.